Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremy Tumbur Mamompar, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang etika profesi sebagai seorang web developer. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Siapa itu web developer? Web developer itu adalah seseorang yang tugasnya itu merancang, membangun, serta mengembangkan sebuah website sehingga website itu dapat dipakai dan diakses oleh kalayak orang banyak. Apa yang harus dimiliki oleh seorang web developer? Tentu saja seorang web developer itu harus bisa menguasai bahasa pemrograman web developer itu sendiri. Di antaranya seperti HTML, CSS, dan JavaScript sebagai front-end atau tampilan website pada browser. Kemudian seorang web developer itu juga harus memiliki kemampuan back-end seperti SQL untuk database-nya dan juga PHP salah satu contohnya untuk back-end dari web developer tersebut. Etika profesi web developer. Yang pertama itu menghormati privasi pengguna. Jadi di sini kita sebagai seorang web developer itu harus berhati-hati, tidak boleh menyebarkan apa sih data-data yang dimiliki oleh si user yang memakai website kita. Yang kedua itu melindungi data pribadi, hampir sama dengan yang pertama, dan juga rahasia perusahaan. Tentu saja sebagai seorang web developer itu tidak boleh menyebarkan rahasia perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, menjaga keamanan website dan informasi pengguna. Jadi yang ketiga ini menjaga keamanan. Jadi misalnya kita seorang user itu kita mempunyai sebuah akun, bagaimana caranya agar akun akun yang kita miliki itu tidak dapat dibobol oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan menjaga keamanan website dan informasi pengguna. Kemudian yang keempat itu menghormati keberagaman pengguna. Jadi siapapun user yang menggunakan atau yang mengakses website kita itu bebas. Dalam artian keberagaman itu boleh dipakai oleh siapa saja. Kemudian selanjutnya membangun website yang mudah diakses untuk semua orang. Jadi website yang kita buat itu harus bisa diakses oleh banyak orang dimanapun dan kapanpun. Kemudian selanjutnya menghindari diskriminasi dalam desain dan konten. Jadi sebuah desain dan konten dalam sebuah website itu harus dibuat semenarik mungkin tanpa adanya diskriminasi. Kemudian selanjutnya memastikan website berfungsi dengan baik dan bebas dari kesalahan. Yang dimaksud dengan ini, misalnya kita membuat sebuah website, kita harus bisa mengakses website itu tanpa terjadinya error di depan user nantinya. Selanjutnya melakukan pengujian dan debugging secara menyeluruh sebelum peluncuran. Nah, ini yang dimaksud dengan testing. Testing agar user pengguna website kita itu bisa mengakses website itu tidak terjadinya error atau adanya tidak bisanya diakses itu. Kemudian menyediakan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna. Contohnya, kita bisa membuat website itu dari berbagai device, misalnya bisa digunakan di HP, laptop maupun yang lainnya. Selanjutnya, etika yang harus dimiliki adalah berkomunikasi secara efektif dengan klien, pengguna, dan tim.
Ini artinya kita harus mempunyai komunikasi yang baik, baik itu dengan siapapun. Selanjutnya, kita harus mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna. Jadi seorang web developer itu kita harus tahu nih, apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna website kita itu, apa sih yang diperluin, dan kita harus paham itu apa yang diperlukan itu. Jadi sehingga dalam pembuatan website itu kita sebagai web developer itu harus sesuai dengan apa permintaan dari si user atau pengguna ini. Kemudian selanjutnya bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, di dalam web developer itu kita tidak bekerja sendiri tapi juga bisa bekerja dengan beberapa tim. Di sini kita harus bekerja secara baik agar website yang kita buat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya error tadi. Kemudian sebagai seorang web developer itu mempunyai etika untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi. Jadi seiring berkembangnya zaman, seorang web developer itu harus terus tetap belajar seperti yang ada di etika profesi selanjutnya, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan sertifikasi guna guna untuk mengembangkan website kita yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya berbagi pengetahuan dengan komunitas web development. Jadi seorang web development itu mempunyai sebuah komunitas yang fungsinya itu untuk berbagi, sharing, berbagi pemahaman juga, dan lainnya. Sehingga sebagai seorang web developer itu kita mempunyai wawasan yang luas agar ketika kita membuat sebuah website itu, yang kita buat itu dapat disukai oleh user pengguna yang akan kita tuju. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.